Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titi Suryati, NIM 2323100048, kelas 2C sore, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi PPT Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Norma dan Konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Baik, dimulai dari slide yang pertama, yaitu ada menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya constituere dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitute, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitu, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dan segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung peraturan mengenai negara. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi konstitusi. Di sini ada 6 poin, yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. 2. Ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 3. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 4. Memberi suatu rangka dalam hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikut. 5. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. 6. Menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, yaitu C. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi ialah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegar agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaan yang dimilikinya. Konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Untuk slide selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu ada gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitualisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi penguasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci dengan tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum guillotine. Slide selanjutnya yaitu ada aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 berikut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Yaitu ada 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat harus dipenuhi oleh presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan atau membuka DPR, pasal 7C. Untuk slide selanjutnya yaitu ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Di sini ada 5 poin, yaitu perubahan konstitusi, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi, dan multikulturalisme. Dan yang slide selanjutnya itu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, yaitu setelah melewati proses yang cukup panjang,
Akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan UUD 1945. Perubahan ini yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seluruh komponen berbangsa berperan secara aktif. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan Peraturan Perundang-undang Negara Undang-Undang Dasar 1945 menepati posisi tertinggi. Dan untuk yang slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Baik, sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.